Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Roma pasal 15 ayat 22 sampai 33. Penulis Juma akan membacakannya buat kita. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menuaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, kita adalah misionaris. Kita adalah misionaris. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Penginjilan Misi 237 tanpa terhalang. Bacaan hari ini dimulai Roma 15 ayat 22 sampai 33. Sebagai pengantar, melalui teks hari ini Rasul Paulus memberitakan pesan terakhir yang harus dia sampaikan. Pesan terakhir tersebut adalah misi penginjilan. Tujuan utama atau alasan mengapa Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma adalah karena misi penginjilan. Sebenarnya ketika kita mendengar kata penginjilan misi, kita mungkin teringat akan kitab Kisah Para Rasul. Sebelum kenaikan Yesus, dia memberi kita tugas yaitu misi penginjilan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus memberi kita tugas yaitu misi penginjilan, bahwa kita harus menjalani kehidupan yang menjadi saksi Kristus Yesus sambil memegang perjanjian 3K, yaitu hanya Kristus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Hanya kerajaan Allah dalam Kisah Para Rasul 1:3. Hanya kepenuhan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi gereja Yerusalem mula-mula tidak dingin dan tidak panas, suam-suam kuku dalam perwujudan misi penginjilan. Itulah sebabnya Tuhan menyebarkan mereka secara memaksa. Peristiwa kematian Stefanus menjadi pemicu. Setelah peristiwa kematian Stefanus, timbul penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Kecuali rasul-rasul, semua orang tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Sejak waktu itu, misi penginjilan dimulai melalui Filipus di Samaria. Kemudian Saulus bertobat. Selanjutnya gereja Antioquia dibangun dalam Kisah Para Rasul 13. Lalu pintu penginjilan dan misi 237 terbuka secara luar biasa.
Ketika gereja Antioquia menjadi basis kemajuan untuk penginjilan misi diwujudkan. Hasil itu menyebarkan ke Asia Kecil, Makedonia, dan sampai Roma juga. Penginjilan wilayah timur dari Roma dilakukan melalui Rasul Paulus. Dan kitab Kisah Para Rasul mencantumkan secara detail mengenai perjalanan penginjilan misi. Kitab Roma juga berorientasi pada misi penginjilan sama halnya seperti kitab Kisah Para Rasul. Seiring dengan mulai kitab Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada tidak terpelajar. Dengan kata lain, 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa akan diselamatkan melalui pemberitaan Injil Kristus oleh Paulus. Dalam Roma 15 ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Hasilnya begitu besar sehingga dia membanggakan diri bahwa Kristus bekerja melalui dirinya untuk membuat orang-orang bukan Yahudi taat. Saatnya Rasul Paulus menulis kitab Roma, dia telah menyelesaikan perjalanan misinya yang pertama, kedua, dan ketiga. Di sisi lain dia boleh beristirahat karena sudah cukup bekerja sebagai pelayan Kristus, tetapi dia tidak mau istirahat, lalu menyampaikan visi misi yang lainnya kepada jemaat Roma. Rasul Paulus dilahirkan untuk penginjilan misi, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk penginjilan dan misi sampai mati untuk hal itu. Paulus adalah seorang tokoh utama dalam penginjilan dan misi. Kehidupan Rasul Paulus berada di 24 penginjilan misi. Dia menantang diri dengan perjalanan tanpa terhalang sampai saat mati. Ada pepatah seperti ini, orang gagal selalu berbicara mengenai masa lalu. Orang biasa berbicara mengenai masa kini. Orang sukses selalu berbicara mengenai masa depan. Bagaimana kehidupan saudara? Rasul Paulus tidak pernah terikat oleh masa lalu. Dia melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapannya dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kehendak dan rencana Tuhan adalah kita menantang diri dengan perjanjian untuk maju ke depan tanpa berhenti di masa kini. Itu adalah kehidupan CVDIP, CVDIP. Gereja Yewon akan mengambil langkah-langkah untuk menuju ke penginjilan misi 237. Pemberitaan Injil di luar negeri yang tertunda akibat COVID-19 akan dilanjutkan kembali. Minggu yang lalu, perjalanan diadakan di wilayah Mindoro dan Palawan di Filipina untuk persiapkan pemberitaan Injil resmi yang akan ada pada bulan September. Kita akan mengangkat 237 orang menjadi penatua untuk 237 bangsa setelah beribadah pentabisan Bait Allah pada bulan Oktober. Semua itu lancar sesuai dengan pimpinan Tuhan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus, kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama penginjilan misi 237 tanpa terhalang sebagaimana judul khotbah hari ini. Untuk itu, saudara bangun secara rohani dan mengikuti arus penginjilan misi gereja dengan baik.
Pokok bahasan yang pertama adalah bersemangat demi penginjilan misi. Dalam ayat 22 sampai dengan 24, itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Paulus dengan jelas mengungkapkan visi misinya kepada para anggota gereja Roma. Paulus memberitakan Injil ke daerah timur dari Roma melalui 3 kali perjalanan. Lalu Paulus mau memberitakan Injil ke daerah barat yang tersisa dari Roma. Paulus berharap dapat sampai ke Spanyol yang dianggap sebagai ujung bumi pada saat itu. Kehidupan Paulus sepenuhnya terfokus pada penginjilan dunia, seperti pengakuan Nabi Habakuk yang melihat penglihatan bahwa bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Dia berfokus pada hanya penginjilan dunia, seperti yang Paulus sendiri ungkapkan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sekarang pun penginjilan misi untuk Islam atau di banyak negara di Afrika, Amerika Tengah dan Selatan sangat berbahaya. Tetapi pada waktu Paulus, lingkungan itu jauh lebih buruk dan bahaya daripada sekarang. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 27, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri-lela, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri-rela dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Meskipun dia menghadapi segala macam bahaya dan kesulitan, dia melanjutkan misi penginjilan tanpa terhalang tetapi tetap bersemangat. Dalam perjalanannya ke Spanyol, dia harap gereja Roma sebagai pendukung mengantarkannya ke sana. Namun, harapan Paulus ini tidak menjadi kenyataan. Karena perjalanan penginjilan misi dari Paulus berakhir di Roma. Tetapi penginjilan misi Tuhan akan dilanjutkan oleh orang lain tanpa berhenti, terputus. Saudara mungkin pernah mendengar tentang jalan ziarah Santiago yang mendunia di Spanyol. Santiago adalah singkatan dari Santo Yakobus. Dikatakan bahwa jalan ini pada mulanya merupakan jalur perjalanan misionaris yang dilalui Yakobus, seorang murid Yesus, untuk menyebarkan Injil.
Untuk misi penginjilan Spanyol, Yakobus dan murid-muridnya Yesus dipakai sebagai pengganti Rasul Paulus. Kita tidak boleh melupakan fakta bahwa pekerjaan memperluas kerajaan Allah dan penginjilan 237 dan 5.000 suku bangsa bukanlah pekerjaan satu orang, tetapi pekerjaan persatuan, yaitu oneness. Itulah mengapa setiap saudara sangat berharga. Kehidupan kita harus menjadi kehidupan untuk melakukan penginjilan dan misi yang berharga. Dalam ayat 25 sampai dengan 27, tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbungkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Paulus mengungkapkan bahwa ada pekerjaan yang harus dia lakukan terlebih dahulu sebelum pergi ke Roma. Pelayanan ini adalah untuk bersatu antara orang-orang kudus di Yerusalem dan bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu terjadi kelaparan hebat di Yerusalem dan ada banyak orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Paulus mau menggunakan harta duniawi yang dikumpulkan oleh bangsa-bangsa lain. Karena Paulus menganggap hal ini sebagai kesempatan penting bagi orang-orang kudus dan bangsa-bangsa lain untuk bersatu tanpa prasangka. Paulus berencana ke Yerusalem dengan membawa sumbangan bangsa-bangsa lain. Dalam teks hari ini, Paulus mengatakan bahwa sumbangan adalah kewajiban mereka. Karena Injil yang disampaikan oleh orang Yahudi, mereka dapat diselamatkan. Bangsa-bangsa lain dilepaskan dari kehancuran total dan mereka beroleh kehidupan kekal. Bangsa-bangsa lain berhutang rohani kepada orang Yahudi yang memberitakan Injil. Oleh sebab itu, sambungan mereka adalah wajar. Kita juga berhutang kepada orang-orang yang menyampaikan Injil kepada kita. Maka kita harus melunasi hutang tersebut. Sekarang giliran kita. Untuk misi penginjilan, bagian finansial sangat penting. Seorang misiolog telah mengatakan seperti ini meski ungkapan ekstrim. Penginjilan dan misi terjadi dengan uang tanpa misionaris. Artinya ungkapan tersebut menekankan pentingnya uang, bagian finansial untuk penginjilan misi. Gereja harus memiliki keuangan misi yang terpisah. Gereja kita juga akan meningkatkan keuangan misi di masa depan. Ketika kita melihat situasi tempat misi, ada banyak ladang misi yang perlu dukungan. Kita harus mendukung tempat misi di mana Injil diproklamasikan dan dipahami dahulu. Mengapa para pebisnis perlu menerima berkat dan memulihkan ekonomi Injil dan ekonomi terang? Itu karena penginjilan misi. Berinvestasi dalam penginjilan misi adalah investasi yang paling berharga. Jadwal waktu Tuhan digenapi dengan berpusat pada penginjilan misi. Berkat-berkat ekonomi juga akan digenapi dengan berpusat pada negara-negara yang berpegang penginjilan misi. Pada abad ke-19, Inggris memimpin dalam penginjilan misi sedunia. Mereka sangat berpengaruh sehingga disebut negara ini negara di mana matahari tidak pernah terbenam.
Sejak abad ke-20, Amerika Serikat memimpin sebagai negara pemimpin penginjilan misi sampai sekarang. Ada satu negara yang mengejarnya, dan negara itu adalah Korsel. Korsel tidak sebanding dengan Amerika dalam hal luas tanah dan ukuran ekonomi, tetapi Tuhan pasti akan memakai kita pada saat kita maju dengan bersemangat dalam penginjilan misi. Secara khusus, Tuhan pasti akan memakai gereja Yewon yang menantang diri dengan penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa sebagai gereja pemimpin. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus, kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama dalam penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa melalui penginjilan Indonesia dengan keyakinan yang jelas. Amin. Pokok bahasan yang kedua adalah berdoa demi penginjilan misi. Dalam ayat 30 sampai dengan 32, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Paulus meminta anggota gereja Roma untuk bergumul bersama-sama dalam doa. Pertama-tama untuk keamanan karena perjalanannya tidak mudah, dan juga meminta doa agar persembahan dapat disampaikan dengan baik dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam gereja pun ada yang melawan kerasulan Paulus, dan masih banyak orang yang memiliki cara berpikir dengan hukum Taurat, sehingga ada kemungkinan untuk menolak menerima uang dari bangsa-bangsa lain. Dalam teks, Paulus menggunakan ungkapan, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku. Jika kita melihat ungkapan ini dalam teks aslinya, Paulus meminta doa dengan mendesak. Kata menasihatkan berarti kita tidak punya waktu untuk menunda-nunda, jadi kita perlu berdoa dengan segera. Kata bergumul bersama-sama berarti minta berdoa dengan sepenuh hatinya, seperti Yakub bergulat dengan malaikat. Ladang misi adalah tempat serangan terkonsentrasi setan. Secara khusus, setan berusaha untuk memisahkan jemaat agar mereka tidak menjadi satu. Dengan cara apapun melalui keterasingan yang merupakan senjata utama setan. Menghancurkan kekuatan kegelapan ini dalam nama Yesus Kristus adalah doa syafaat. Doa dari satu orang pun Tuhan pasti akan menjawab. Apalagi ketika beberapa orang bersatu dalam doa dengan sepenuh hati, kekuatan kerjanya lebih besar. Karena Rasul Paulus benar-benar mengalami hal ini, dia meminta doa syafaat. Seminggu sekali kita mengadakan persekutuan doa untuk Indonesia, Timur Leste, Malaysia, Brunei pada hari Jumat. Selain itu, setiap bulan satu persatu negara mengadakan upacara peluncuran persekutuan misi. Indonesia, Filipina, Thailand, dan Taiwan akan mengadakannya minggu depan. Apa gunanya? Ini untuk membentuk tim doa syafaat, tim doa syafaat untuk ladang misi. Bersama-sama kita berjuang dalam peperangan rohani melalui doa.
Doa syafaat itu seperti menjatuhkan bombardir rohani ke ladang misi. Dalam perang, infanteri tidak maju terlebih dahulu. Infanteri baru maju setelah menyerang posisi musuh dengan misil atau meriam terlebih dahulu. Doa syafaat adalah seperti serangan meriam. Itu untuk menghancurkan kubu kegelapan yang kokoh. Jadi saudara perlu tahu betapa pentingnya dan berharganya doa demi penginjilan dan misi. Mohon doakan Radang Misi 237 Bangsa dan Radang Multi Etnis yang telah datang ke Korsel pada waktu doa teratur saudara. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menyadari kedaruratan doa untuk radang misi dan menjadi teman-teman sekerja dalam doa dan tokoh utama dalam perwujudan misi surgawi yang mencapai penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa. Sebagai kesimpulan, di Inggris abad ke-19 ada seseorang yang menyebabkan perubahan dahsyat dalam masyarakat Inggris yang tertidur melalui penginjilan, pekerjaan bantuan untuk tetangga, dan pelayan kasih. Dia adalah William Booth, pendiri gerakan Salvation Army. Pada tahun 1904, Raja Edward mengundang William Booth ke istana dan memintanya untuk menulis catatan di buku tamu dengan ucapan selamat. Pada waktu itu, William Booth menulis ungkapan yang sangat terkenal di buku tamu. Ambisi dari seseorang adalah kesenian. Ambisi dari seseorang adalah kemasyhuran. Ambisi dari seseorang adalah emas. Tetapi ambisi dari saya adalah jiwa-jiwa. Apa ambisi dari saudara? Jika Tuhan bertanya kepada kita, apa yang akan kita jawab? Saya harap setiap jemaat Indonesia dapat mengakui dengan jelas bahwa penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa itulah ambisi saudara. Saya harap saudara dapat menjalani kehidupan sebagai misionaris di ladang saudara masing-masing dengan bersemangat demi penginjilan misi. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat berdiri sebagai sumi penyembuhan 237 seiring dengan mengikuti peta jalan misi 237 yang ditunjukkan Gereja Yewon. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kiranya kami dapat menjadi orang yang memiliki rahasia doa untuk peperangan rohani sebagai prajurit rohani. Biarlah kami berdoa syafaat untuk ladang misi dan jiwa-jiwa lain sebagai misionaris. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.